Mbak Eni, Iya, mau nyoba Pak. boleh silahkan. Di sini, saya coba ya Pak. Kan di sini judulnya itu, kalau ini untuk punya risetnya sih Pak. Eh, ini judulnya tentang strategi internalisasi nilai-nilai kitab Alala dalam pembinaan anak santri di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Umah Putri, Kota Gede, Yogyakarta. Mungkin saya apa ya, setelah melihat beberapa teman-teman tadi, eh, jadi semakin gimana gitu Pak. Kayak semakin kayak apa ya, bingung gitu loh Pak. Jadi kan kata Bapak tadi, pertama untuk mengetahui dulu apa dari judul kan bisa untuk mengetahui apa aja yang akan dijadikan teori. Nah di sini kan saya teorinya tuh kalau yang saya buat pertama kan teori teori tentang strategi internalisasi. Nah, dan indikatornya. Nah, yang kedua itu baru nilai-nilai kitab Alala sama indikatornya. Yang ketiga itu teori tentang pembinaan akhlak. Itu teori yang saya gunakan gitu. Kalau kayak gitu tuh gimana Pak? Ini sudah pernah dilakukan atau baru akan dilakukan, Ini Mbak saya Eni? pertama kali sih Pak, belum. Karena kan emang Oh, belum. ya. Ya, ya, ya. Kalau kalau belum dilakukan, nanti mesti akan dilakukan ya untuk mini riset. Jadi begini. Tapi saya udah penelitian sih Pak, tinggal ngolah datanya lagi, belum Oh, ngolah data. gitu. Ya. Ya, strategi internalisasi. Ini kan berinternalisasi itu kan berbicara proses transfer. Orang kalau mau transfer berarti ada barang yang akan ditransferkan, ada bendanya. Yang ditransferkan apa di sini? Nilai-nilai dari kitab Oh, Alala. Ya karena berbicara strategi proses transfer, berarti kan ini berbicara pada proses pembelajaran. Kan begitu. Makanya perlu ada teori tentang pembelajaran. oke. Ya, internalisasi itu include masuk di dalam sebuah pembelajaran. Terus kemudian ada teori tentang karakter atau akhlak. Nah, justru nilai-nilai kitab Alala ini jangan dijadikan teori. Hmm. Karena ini yang akan dibedah hasilnya. Gitu. Nanti maka diceritakan kitab Alala itu karangan siapa, berapa atau ketebalannya. Ya kayak semacam kita melakukan review sebuah buku itu nanti di bab 4 sebagai bentuk hasil. Nilai-nilai yang terkandung itu kan yang sedang dicari atau memang nilai-nilai itu sudah dicari oleh orang lain. Saya tanya Mbak ini. Nilai-nilai di kitab Alala itu akan Mbak siapa? Mbak Eni ungkap atau ada orang lain yang sudah meneliti tentang nilai-nilai kitab Alala? Kalau saya nggak cari referensi, kalau di pondok lain itu ada Pak, tapi kalau di Nurul Umar sendiri itu belum ada. Adanya kitab taklim taklim. Hmm. Kalau ala-ala belum ada. Ya artinya berarti kita nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab Alala itu sudah pernah diteliti oleh orang lain. Ya, Dan walaupun it- itu dan pondoknya dan beda. itu bukan gitu maksudnya. Dan itu nanti kan mau diterapkan di subjek yang sekarang yang ada di Nurul Umah. Di situ kan belum pernah diterapkan. Ya toh? Tetapi pernah nilai-nilai di dalam nilai yang terkandung dalam kitab Alala itu pernah diterapkan di pondok pesantren yang lain gitu kan? Ya. Jadi kan hanya akan memindah. Nah, sekarang pertanyaan saya, pondok pesantren Nurul Umah dengan pondok pesantren yang sudah menerapkan nilai-nilai dari kitab Al-Ala tadi, itu punya karakteristik yang sama atau enggak? Karakteristik. Ada beberapa yang sama. Ciri-ciri pondok pesantrennya sama enggak dengan Nurul Umah dengan yang menerapkan tadi? Karakteristik itu kan ciri-ciri. Hmm. Ada beberapa yang sama, ada yang enggak gitu Pak. Tidak Oke, semuanya. berarti berarti sudah ada kesamaan. Kalau Ya. ada kesamaan, maka nanti tinggal di copy paste apa yang sudah diterapkan di sana, diterapkan di sini. Makanya nanti munculnya cocok enggak nilai-nilai kitab Al-Ala itu kalau diajarkan di sini, diterangkan di pondok pesantren yang lain, itu sesuai enggak? Mulai dari aspek, kan ini bicara strategi internalisasi kan, berarti berbicara tentang bagaimana, apa itu, kalau di perencanaan pembelajaran itu, maka dia harus mengungkap bagaimana metodenya, bagaimana modelnya, bagaimana strateginya, taktiknya, pendekatannya, kan begitu. Sampai kepada mengukur bagaimana nanti akan asesmennya menilai keberhasilan dalam proses transfer itu seperti apa, kan begitu. Paham enggak Mbak ini? Ya, ya. Berarti nanti teorinya saya tuh lebih ke pembelajaran itu ya Pak. Iya, betul. Hmm. Teori pertama itu mestinya berbicara tentang teori pembelajaran. Nanti kan di dalam pembelajaran itu mesti akan berbicara metode, akan berbicara strategi, akan berbicara model, berbicara taktik, kan begitu. Strategi kayak strategi pembelajarannya gitu ya Pak ya. Iya, tapi kan ini payungnya payung jangan jangan seperti Mbak Lulu tadi ya. Mbak Lulu kan langsung to the point ya. Bicara misalkan langsung pembelajaran daring, mestinya kan harus bicara dulu tentang payungnya. Pembelajaran daring itu ada dalam
teori pembelajaran, terus kemudian nanti sampai ketemu ada pembelajaran daring. Kalau ada pembelajaran daring, mesti Mbak Lulu harus mengimbangi di teorinya nanti ada teori pembelajaran luring, kan begitu. Oh, Jadi biar ternyata tadi saya baca ada Pak punya saya pengertian pembelajarannya. oh ada. Nah, tapi kan itu dibuat subkonsep apa itu aspeknya. Tapi tidak dibuat Mungkin subnya. tidak dibuat sub-subnya itu ya. Nah, akan lebih bagus dibuat sub-sub itu tadi. Jadi subtitle itu tadi. Ada titlenya, misalkan bab 2, titlenya landasan teori taraf gitu ya. Terus kemudian nanti ada subtitlenya apa, tentang apa. Ya, bicara aja teori pembelajaran. Terus 1 nanti tentang konsep atau definisi operasional pembelajaran. Yang kedua tentang apa, 3 tentang apa, begitu dulu. Baru nanti di dalamnya disusun, tinggal kita melihat di citasi siapa. Maka kadang di dalam menyusun di teori itu tolong sajikan kerangka alurnya dulu. Kerangka alur itu berbicara sistematikanya dulu. Kalau sudah mantap sistematikanya, tinggal kita ngisi isi-isi di dalam sistematika itu, tinggal mencari literasi-literasinya. Begitu. Berarti saya tuh menggunakan teorinya tuh ada 2 ya Pak, berarti pembelajaran sama teori karakter anak itu. Ya, betul. Kalau yang pembelajaran itu kayak bagaimana prosesnya itu tuh Pak, proses pembelajaran yang ada di pondok pesantren itu tuh. Kalau yang teori pembelajarannya tuh lebih ke metodenya berarti. Ya. Sudah, tidak ada? Sudah Pak, cukup. Oke. Berarti ini tidak diteruskan ya, nanti disempurnakan dulu ya Mbak. Berarti sehingga biar nanti kalau sudah ada data, maka segera diwujudkan. Ini karena Mbak ini akan menyusun laporan atau mau membuat artikel Mbak ini? Kayaknya laporan dulu kayaknya Pak. Oke, laporan dulu ya, baik. Artinya laporan diselesaikan, nanti nek laporan sudah jadi dan masih bisa ngejar waktu, susun artikelnya. Biar nanti terpublikasi. Karena nanti kalau hanya laporan saja, terus kemudian dijadikan disitasi, kan berarti akan muncul di daftar pustaka, nanti tidak dipublikasikan, kan begitu. Itu kan bobotnya kurang mantap daripada yang sudah dipublikasikan ke proceeding ataupun ke jurnal. Nanti kalau Tapi kan, misalnya tapi gini nih, tapi apa itu, bagaimana mungkin akan membuat artikel kalau belum memiliki laporan, kan begitu kan? Jadi memang harus disusun laporan dulu, baru setelah itu langsung dikejarkan untuk disusun artikelnya, kan gitu. Biar nanti bisa dirujuk. nanti kalau saya misalnya udah selesai tuh Pak laporannya, nanti saya boleh kirim ke Bapak untuk nyusun untuk membuat artikelnya itu Pak, kayak Ya, pengarahan. boleh. Itu ya Mbak ini ya. Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup,